Indonesia berduka, 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga dilaporkan mengalami luka berat. Menteri Luar Negeri Sugiono meminta Unifil menginvestigasi penuh insiden ini dan meminta semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit kita, kemudian meminta investigasi penuh dari Unifil untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dengan mengirimkan prajurit sebanyak 756 personel TNI. Area pengerahan pasukan UNIFIL mencakup wilayah yang secara geopolitik sangat panas, yakni di perbatasan Lebanon dan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, isu naiknya bahan bakar minyak atau BBM membuat warga menyerbu sejumlah SPBU di Tangerang Selatan, Banten. Sementara pemerintah belum menaikkan harga BBM baik untuk subsidi maupun non-subsidi. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Tangerang Selatan, Banten. Tak hanya SPBU milik Pertamina, SPBU swasta pun turut diserbu pengguna kendaraan yang diduga khawatir akan adanya kelangkaan BBM. Ya kan beratnya sih sebenarnya. Oke. Kita warga ya. Nah ibu juga secara langsung antisipasi juga dong isi kayak gini. Iya. Salah satunya kayak gitu. Ya. Jangan sampai besok dengan harga baru kan. Iya juga kayak gitu. Biar kebetulan habis juga. Ya adalah saya mengantri ini mengularnya sekitar 10-15 menit lah. Dan harga bahan bakar tetap stabil sehingga harga bahan pokok juga tidak mengalami kenaikan, Mas. Sebelumnya Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah memutuskan belum akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan aftur, termasuk juga dengan LPG. Pemerintah pun menjamin pasokan BBM tetap aman dan tersedia bagi masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda 4 unit ruko di Jalan Sulawesi, Kota Wamena. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan yang berdepetan. Kondisi ini membuat para penghuni tidak sempat menyelamatkan diri. Warga bersama petugas gabungan TNI Polri dan pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sejumlah korban berhasil diselamatkan, dibawa ke RSUD Wamena, sementara 11 orang dinyatakan tewas terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Selanjutnya polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Chandri Surepati, iNews melaporkan. Sepasang kekasih hilang terseret air bah di Sungai Kalimborang, Maros, Sulawesi Selatan. Keduanya ditemukan merenggang nyawa setelah 3 hari proses pencarian. Air bah menerjang sejumlah pengunjung yang tengah berlibur di Sungai Kalimborang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Arus deras yang datang dari hulu sungai ini menyeret 4 pengunjung yang mencoba menyeberangi sungai.
2 orang berhasil menyelamatkan diri ke tepi sungai, sementara 2 korban lainnya, sepasang kekasih, hilang terbawa arus. Di sini yang sebelum Kedua korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah 3 hari proses pencarian oleh tim SAR gabungan dari TNI Polri dan warga dengan menyisir sepanjang aliran sungai. Korban pertama ditemukan sejauh 4 km dari lokasi awal kejadian, sementara korban kedua ditemukan sekitar 7 km dari titik hilang. Jasad kedua korban telah dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Pemirsa, kapal Nazila 05 asal Sulawesi Utara tenggelam di perairan Taliabu, Maluku Utara akibat gelombang tinggi menghantam haluan kapal. Sebanyak 21 ABK terombang-ambing di laut selama 13 jam sebelum dievakuasi tim SAR. Woi, tinggal orang woi. Woi, tolong kapal orang woi. Nazila 05. Puluhan anak buah kapal Nazila 05 panik usai kapal mereka dihantam gelombang tinggi di perairan Taliabu, Maluku Utara. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan longboat. Setelah terombang-ambing selama 13 jam di laut, sebanyak 21 orang termasuk kapten kapal baru ditemukan tim SAR sekitar 16 mil laut dari lokasi kejadian. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke pelabuhan Gorontalo. Seluruh korban diketahui berasal dari Minahasa Utara dalam kondisi selamat meskipun beberapa orang sakit akibat kedinginan. Sebelumnya KM Nazila 05 berlayar dari Pulau Taliabu, Maluku Utara menuju desa Kemah, Sulawesi Utara usai mencari ikan. Namun saat perjalanan pulang tiba-tiba dihantam ombak tinggi akibat cuaca buruk yang menyebabkan haluan kapal patah. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan Anyus melaporkan. Tak jera di penjara, seorang residivis kasus pencurian kembali beraksi. Pelaku mencuri barang di gudang makam yang minim pengawasan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi pencurian di gudang makam di Desa Penidon, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban terekam kamera pengawas. Pelaku yang berhelm telah mematikan lampu di area makam, lalu membobol pintu gudang dan merusak gembok dengan linggis. Sejumlah barang berharga yang tersimpan di dalam gudang dicuri pelaku. Kasus ini terungkap setelah seorang saksi menemukan pintu gudang sudah dalam kondisi terbuka. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial IWN 52 tahun. Pria tersebut merupakan seorang residivis yang telah 3 kali terlibat kasus pencurian. Jadi telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang, yaitu 1 set sound control, 2 kotak sound, 2 buah bola lampu LED, dan 1 buah tangki milik korban, yaitu Yayasan Makam Islam Dusun Penidon, Kecamatan Pelumpang di Tuban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 hari sebelum sidang vonis tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu mendapatkan penangguhan penahanan. Penahanan ditangguhkan setelah Komisi 3 DPR RI menjadi penjamin. Didampingi anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu keluar dari rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Amsal mendapat penangguhan penahanan usai diajukan oleh DPR RI yang turut menjadi penjamin penangguhan. Rencananya Amsal Sitepu akan menjalani sidang vonis pada hari ini. Sebelumnya Amsal ditetapkan menjadi tersangka pada 19 November tahun lalu dalam kasus dugaan korupsi dana desa, pengerjaan pembuatan video profil desa. Tim Liputan iNews melaporkan.